kurang jelas ya. Oh, nggih, Mas. Oke. Ini punya Mas Fadlan kan kemarin sudah deposit ya Mas ya. Ya sudah. Berarti sekarang langsung saya instalasikan aja gitu kan. Langsung saya instalasikan aja. Nggih. Sekalian saya settingkan ya. Iya ya, nggak apa-apa settingkan aja. Soalnya nanti Mas Fadlan tinggal ngerubah settingan aja. Kalau ngerubah settingan kan lebih mudah Mas. Jadi Mas tinggal Iya. yang saya jelaskan kemarin, jadi tinggal ganti 0,01 ke 0,02 gitu aja sih. Iya Mas. Yang pertama aja settingkan sampean aja dulu Oh iya. gimana enaknya gitu. Iya iya. Siap. Ada pertanyaan Mas? Mulai dari terakhir kita Zoom sampai sekarang, mungkin pertanyaannya apa? Untuk kemarin mungkin yang saya tanyakan kemarin agak-agak paham Mas. Seperti misalkan kayak itu kan, kayak kemarin ada itu yang ada info terbaru kemarin gara-gara Ukraina sama Rusia itu Oh iya. kan. Ya, siap. Harga kan ya itu kan harga kan fluktuatif. Iya, betul. Terus nggak bisa takutnya gimana cara mengatasi floating, misalkan biasanya kan ada floating lah di situ, kemarin sampean kena floating atau tidak gitu untuk kemarin. Oh iya, ketika kemarin itu memang ya. ketika market tiba-tiba naik tiba-tiba turun Mas ya, pastinya kita ke floating Mas ya, pastinya kita ke floating. Cuma besaran floating itu kan intinya besaran floating kan tergantung kita pakai lot berapa ya Mas ya. Kita pakai lot 0,01 misalnya, kan penggunaan lot itu kan sesuai dengan modal kan. Kalau seandainya misalnya lot yang kita gunakan pertama, lot awal itu melebihi standar ya modal yang biasanya kita pakai, misalnya gini. Jadi kalau kita modal $100 tuh ya. Jadi biasanya range lotnya itu dari 0,01 sampai 0,1 ya. Nah, itu saya tahu range itu maksudnya masih cukup aman karena memang sudah dicoba gitu loh, sudah dipakai trading gitu loh Mas. Jadi pengalaman kemarin itu yang saya pakai 0,1 itu yang saya share terakhir itu ya di Telegram, floating paling besar itu kemarin yang saya share itu 18%, nggak sampai sih sebenarnya, 15-18%. Itu sudah hitungannya sudah melebihi dari biasanya sih gitu loh. Karena standar saya sih biasanya acuan saya floating itu kalau bisa kurang dari 30%. Gitu Mas. Jadi floating kalau bisa itu di bawah itu. Kalaupun di atas itu bisa jadi satu, lotnya kegedean, ya. Terus yang kedua bisa jadi marketnya kebanyakan, gitu loh. Misalnya kan acuannya saya tuh tadi ngomong $18 itu dari modal 100 ya, itu dari satu pair, dari satu market. Nah, otomatis kalau seandainya Mas pakai dua market kan, kasarannya nih dikali dua kan, 36 gitu kan ya. Ya meskipun sebenarnya itu masih oke sih, tapi kan kita kan trading pakai SL Mas ya. SL-nya itu kan kita batasi nih. Jadi sampai berapa persen dari modal gitu kan Mas ya. Nah, settingan saya itu biasanya berapapun modal saya, SL saya tuh di 50% dari modal. Gitu. Ada yang 50%, ada yang 70% dari modal gitu. Jadi saya memang batasannya itu 50% dah. Jadi separuh gitu, separuh dari modal. Jadi sisanya itu nggak saya pakai trading. Anggapannya sisanya tuh nggak kepake gitu loh Mas. Saya pakai setengah modal saya gitu buat trading. Gitu. Jadi kemungkinan terburuk misalnya nih ketika floating besar, settingan saya agak besar misalnya, ya mentok-mentok di setengah modal saya itu. Gitu. Nah, ketika kemarin itu memang yang akun pertama saya yang pakai 0,1 itu, satu pair, itu floatingnya sampai $18 kan. Terus kalau yang pair satunya, akun saya yang satunya itu, yang saya bagi itu, yang saya pantau itu, saya bagi-bagikan suruh pantau, itu saya tuh 4 market, 4 pair. Pakai 0,01. Jadi 0,014 Mas gitu. Dan itu sampai ya yang kemarin itu saya nggak tahu ya update yang terakhir voting terbesar berapa ya, tapi yang saya lihat kemarin itu nggak sampai 18% sih, nggak sampai, kurang dari itu.
mungkin sekitar $10, 10%. Gitu Mas. Jadi kalau ketika pertama kali ikut, mungkin saran saya adalah kita pakai lot yang terkecil dulu, pakai pair yang paling sedikit, gitu loh Mas. Jadi kan Mas kan masih baru, kan nggak tahu kan hitungan berapa risknya kan nggak tahu ya, berapa floatingnya, minusnya berapa. Jadi akumulasinya adalah ketika kita sudah 1%, kita sudah pakai satu market, dan kemudian kita sudah tahu, oh kira-kira dalam sebulan profitnya misalnya deh, pakai 0,1 saya profitnya $8 Mas, misalnya 8% kan profitnya. Profitnya 8%. Floating minusnya berapa Mas maksimal? Mungkin nggak sampai 5% Mas. Oh ya udah, jadi otomatis settingannya bisa dinaikkan. Dinaikkan itu bisa ditambah lotnya 0,02 misalnya, kan otomatis 2 kali lipat nih, gitu kan. Nah, atau bisa ditambah market lagi yang lain, tapi lotnya sama. Gitu. Jadi sama-sama 0,01, tapi 2 market. Gitu, Mas. Itu sih. Cuma kalau saran saya sendiri sih, kalau buat pemula, mending kita satu market aja, lotnya aja yang dinaikkan. Jangan nambah market lain. Gitu, Mas. Jadi kita tetap acuannya di satu market aja. Meskipun sih bisa lebih, bisa. Gitu, Mas. Padahal. Dan biasanya ketika news-news itu biasanya saya update Mas ya. Jadi kan biasanya yang kemarin tuh ya kebetulan ada perang itu, jadi saya share aja. Diatur ke lot terkecil gitu. Jadi lot terkecil tuh Mas langsung aja rubah misalnya ke lot 0,01 gitu. Lalu ada lagi news bulanan biasanya. Biasanya saya share. Misalnya bulan Maret ini ada news bulanan tanggal sekian gitu. Ya udah itu sebenarnya kalau buat teman-teman yang settingannya low sih nggak ada masalah sih. Biasanya tuh saya warning buat teman-teman yang settingannya agak tinggi itu Mas. Gitu Mas. Jadi memang buat ya jaga-jaga aja sih. Meskipun memang ketika dapatnya ya lumayan gede juga. Gitu Mas Fadlan. Oh iya Mas, untuk itu apa? Misalkan kan kemarin kayak floating 18%. Terus Ya, cara recovery-nya itu misalkan kemarin floating terus sekarang itu apakah recovery atau gimana Mas? Kan oh iya Mas. apa tambah Jadi itu? jadi floating 18% itu kan ketika pergerakan market tidak sesuai dengan yang kita buka posisi kan Mas ya. Kita bukanya naik ternyata turun kan gitu kan Mas. Nah, ketika sudah clear semua ya, itu otomatis ya sudah buka recovery aja sih. Kita sudah take profit, kita sudah dapat keuntungan dari sana. Jadi maksudnya floating 18% itu bukan berarti kita loss, bukan. Itu transaksi masih berjalan, tapi nilainya masih minus gitu Mas. Kalau kayak Mas kripto kan kalau ketika lagi turun harga kan otomatis kan lagi minus sekian persen gitu kan. Nah, itu seperti itu. Gitu. Jadi ketika saya kemarin besoknya tuh saya ngomong clear itu sudah take profit, sudah saya dapat keuntungan dari sana. Lumayan bulan Februari itu saya lihat akun saya profitnya 15% sih itu. 15% sama 16% ya kemarin. Agak besar lah daripada bulan Januari gitu. Gitu Mas Fadlan. Untuk 5% itu trading 1 bulan atau Oh, 1 bulan itu Mas. bulan? 1 bulan. 1 bulan. Saya memang berarti Sabtu Minggu berarti masih ada. Anggaplah masih on. Masih. Sabtu Minggu saya pakai yang kripto masih jalan, Mas. Saya kan trading kripto juga tuh, Mas. Saya trading kripto masih jalan sekarang. Ada saya cek di HP. Itu, Mas. Jadi kalau Mas misalnya nanti mau kan di Exness itu kan nggak ada kriptonya, masih belum update yang kripto kan, Mas. Jadi misalnya Mas mau trading kripto, memang Mas harus daftar di broker satunya. Ya, tapi nggak usah khawatir, robotnya gratis kos Mas. Ya jadi nggak ada biaya lagi, nggak ada. Kan di Jadi Express memang nggak ada. Terus kalau mau trading itu, nanti Mas tinggal daftar broker satunya Mas, lagi, ada sih. suaranya nggak jelas Mas. Oh nggak jelas ya.
Mungkin Mas kalau mau trading Ini Mas, kripto, oh iya ya, ini ada yang nelpon Mas soalnya. Ini gara-gara nelpon terus suaranya kecil. oh ya nggak apa-apa, diangkat dulu aja Mas. Saya ya Mas. Atau Mas live dulu aja Mohon nggak maaf apa-apa nanti, Mas. nanti ikut lagi. Iya silakan silakan. Saya live dulu ya, Iya sebentar iya ya. iya iya, oke Ntar lagi silakan. masuk lagi, soalnya ada nelpon. Ya siap. Assalamualaikum Mas Siswanto. Suara saya jelas Mas? Iya, halo Mas Siswanto. Oke Mas, bisa diulangi Ya lagi gimana Mas. Mas Adlan? Iya, Untuk yang exchange hmm? itu kan nggak ada kriptonya. Terus Ya, kalau mau kan trading di mana ya? Kalau trading di exchange kan nggak Mas, ada kripto. Terus kalau betul. sebulannya itu biasanya berapa Mas? Misalkan per hari kan kemarin sempat saya dengarkan itu per hari kan bisa kita apa ya? Tentukan Atur, sendiri. atur satu Iya, persen, 2%, iya, betul. ya. Kalau Mm, kan kan gini kan kalau sampean tradingnya di kripto kalau dalam 1 bulan ya mm, kenapa kok hasilnya 15%, kenapa agak harus 30, misalkan per harinya kan bisa ambil 1% itu Mas. Oh iya, memang kalau ketika kita trading di kripto kan yang kemarin yang tadi saya share itu kan saya trading di forex aja Mas. Ya, saya trading di forex aja. Jadi kalau di trading di forex itu kan waktunya kan Sabtu Minggu libur. Otomatis kalau kita trading di kripto ya pasti secara persentase di sana dia pasti lebih dari itu gitu loh Mas. Tapi kan tetap kita kembali bahwa eh, yang kita atur di situ kan kita ngatur target Mas ya. Targetnya kita kan satu hari berapa persen kan gitu Mas. Tapi perlu dipahami bahwa terkadang kita memang nggak mencapai target gitu kan Mas. Ya kan semua kan kembali ke market ya, gitu kan. Semua kan kembali ke market. Kalau seandainya marketnya lagi oke pergerakannya, mungkin kita bisa dapatnya bisa lebih tinggi gitu. Tapi kalau kita marketnya kurang oke, misalnya, kalau kita Mas, marketnya mohon lagi maaf slow, Mas sih ya ya, Mas, ada yang nelpon lagi Mas. Sih Mas, ya, ya nggak udah nggak apa-apa kedengeran Mas, silakan. soalnya Mas, nggak pakai headset. Oh Mohon iya maaf iya, ya Mas, tak lagi tak iya, gabung lagi. siap Ini siap. ada yang nelpon makanya itu apa, soalnya pas ngekil, Oh soalnya iya, nggak pakai headset. iya Mas, monggo monggo aja ya. Ya, halo Mas Siswanto, suara saya jelas Mas? Di mute kayaknya Mas. Baik Mas, sudah tergabung lagi Mas. Oh iya, iya Mas, siap siap. Mohon maaf Mas, soalnya ada nelpon barusan. Gak apa-apa Mas, monggo. Iya, jadi Oke. seperti itu Mas. Nah, jadi nanti Mas misalnya Mas mau mau anu ya, mau trading anu nih, mau trading di kripto nih ya misalnya ya. Ya udah, jadi Mas eh apa? Jadi Mas nanti daftar broker lain gitu. Tapi memang kalau kripto itu kalau bisa modalnya agak gede dikit, misalnya $100 lah, $100 ke atas lah gitu Mas. Gitu sih kalau di kripto Mas. Jadi memang biar karena kan Mas kripto kan pergerakannya emang lebih lebih anu ya. Kadang kalau kita trading di Bitcoin sama ETH ya, lebih volatile gitu kan.
Itu jadi ya mending kita kalau Mas masih awal mending anu dulu aja, tradingnya di forex aja dulu. Tuh. Tapi kalau di kripto misalnya di kripto misalnya Mas mau coba dulu nih pakai akun demo misalnya ya. Kalau akun demo kan anu kan 0% resiko kan, soalnya nggak pakai uang kita sendiri, virtual. Nggak apa-apa, bisa aja. Jadi misalnya Mas mau lihat kinerjanya nih selama sebulan. Jadi Mas sambil jalan, yang satunya akun real, satunya akun demo di kripto, gitu bisa aja. Gitu. Jadi minimal Mas kan bisa ngukur. Oh, jadi selama ini tradingnya segini gitu loh Mas. Gitu. Kalau seandainya Mas Dianu, kalau mau nyoba dulu. Karena kalau di kripto saya saranin, kalau saya sih pakainya kalau nggak di ETH, di Bitcoin Mas. Gitu. Oh, enggak Mas. Kalau di Gitu. kripto kan hari Minggu sekarang kan biasanya hidup apa on ya Mas. Itu bisa Iya, langsung jalan atau betul, betul, betul. Iya Mas. Kalau di kripto tuh Mas, kalau di kripto jalan terus Mas. Gitu. Jadi memang saya saranin sih kalau di kripto enaknya ya itu Sabtu Minggu dia masih tetap on. Ya sekarang masih jalan sih. Masih tetap jalan. Karena saya ada satu akun memang saya gabung, forex iya, kripto iya gitu. Jadi memang saya gabung sih, sengaja saya gabung sih. Jadi waktunya forex libur, yang kripto tetap jalan gitu. Gitu. Mas di kripto masih tetap Mas ya? masih tetap Mas, tinggal udah di take profit separuh kemarin. Makanya Oh, di profit pengen separuh ya? nyoba Iya. ah pengen nyoba apa di sampean dulu. Oh Kalau di gitu. sampean Oh jadi sebagiannya di uh, anu ya? Gitu. ya hasilnya puas juga, anggaplah kayak dibimbing juga. Mungkin nanti kalau udah nanti memperdalam itu di sampean. Oh iya, oke. Iya Mas. Ya intinya kita kan juga sambil belajar juga ya, sambil Iya belajar Mas. gitu kan. Karena kan memang kalau kita pakai robot kan kita sebenarnya belajarnya itu kita mempelajari apa ya? Mempelajari cara kerja robotnya seperti apa. Jadi cara robot kerja ini seperti apa sih gitu ya. Terus kita harusnya gimana sih gitu. Tuh. Ya meskipun secara transaksi semuanya otomatis gitu kan. Cuma kan kita perlu optimasi. Terkadang kan kita kan perlu meningkatkan profit kan. Oh ya Mas kayaknya perlu kurang tinggi deh gitu kan. Karena pinginnya kita kan profitnya dapat, tapi risknya ya juga oke juga gitu kan Mas. Risknya juga terjaga juga. Gimana? Misalkan kan kemarin saya deposit 800.000. Misalkan saya Hmm. per harinya dapat 1% itu bisa apa enggak, Mas? Gitu. 1% bisa aja sih Mas. Nah, jadi nanti kita atur aja kita asetnya di 1% Mas ya. Jadi 1%, terus lalu ya udah kita tinggal tinggal setting aja gitu di 100%. Hmm. Di 1%. Kalau dapatnya sih ketika market oke ya dapat aja Mas. Bisa aja. Bahkan bisa lebih gitu. Karena Oh, yang berarti sering misalkan gini, Mas. Misalkan kita stop profitnya itu, misalkan ambil profitnya 1%. Ketika market oke, kita bisa dapat lebih dari itu apa enggak? bisa. Karena kan di situ kan kita kan ada kayak fitur fitur trailing kan. Jadi trailing itu kan dia kan mengunci profit kan di harga sekian gitu kan Mas. Gitu sih. Jadi itu sangat oke sih buat ningkatin itu, buat ningkatin keuntungan. Gini, Mm-mm. gini Mas. Itu Mas ya, mungkin apa ya, sekarang kayak nggak itu Mas, kayak nggak lagi fokus, makanya ada dadakan juga ini, ada teman. Ya nggak apa-apa Mas. Nah, Nanti lanjut lagi aja dah nggak apa-apa. Kebetulan ya iya nanti kapan nanti. mungkin jam berapa sampai bisa Mas, jam Iya, agak iya mungkin nanti agak sorean nanti Mas ya. Iya nanti agak sore sorean nanti sore bisa kita.
Ya, oke. Sore saya nggak bisa mas, sore mas. Mungkin Oh, sudah nggak agak bisa? siangan nggak? Oh iya, nggak apa-apa. Siang Ya ya. udah nanti, ya nanti kabari saya Mas ya. Oh, oke mas. Oke, siap, siap, Ya mohon siap. maaf mas, mungkin Ya nggak apa-apa. sekarang Ini juga sambil sambil saya instalkan Mas ya, anunya ya, iya ya lainnya ya. sambil misalkan aja Iya. tidak Oke, makasih sampean Mas. itu. Iya, Oh, siap. oke mas. Oke, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Mas. Halo Mas, halo. Oh, iya itu nggak bisa Mas. Suara saya jelas ya? Iya ya jelas. Oke. Oke, oke sudah oke ya. Oke, siap, siap, siap. Ya, gimana Mas Bentar Iswanto? Mas, aku Iya. pindah ke Zoom aplikasi Oh gitu. dulu. Ini error. Oh, gini. Ya, Mas. Monggo, monggo. Wih. Stasiun siji. Tinggal yang boleh. You make me feeling okay. Tinggal yang boleh. Sekarang suara saya jelas nggak Mas? Ya jelas Mas. Mas Jelas Iswanto. ya? Ya, di Akhirnya rumah. ini. Iya Mas di rumah. Ya Ini kebetulan. mesti diupdate dulu tadi Ubuntu-nya baru baru Oh bisa gitu, baru aktif. bisa ya. Oh, Tadi ini Mas ya, baru juga ya? iya dia baru juga, dia baru ikut gitu. Jadi makanya rencananya mau di trade sekalian saya kasih tahu cara instalasinya gitu. Karena nggak bisa sih Bu. Nggak apa-apa dah sekalian gitu. Bisa aja berapa dia Mas? Nah, Bisa aja jam berapa? nggak tahu kayaknya dia dia saya nawarin sore dia nggak bisa, maunya siang. Saya juga siang juga nggak tahu juga di sana. Gitu Mas. Ya nggak apa-apa sih. Jadi ya kalau seandainya bisanya nanti nanti. Memang beberapa hari kemarin sih lagi agak penuh ya jadwal EduTrade sejak ya minggu ini kan lumayan lah ya marketnya. Jadi penasaran nih tanya-tanya, oh Mas gimana Mas? Gimana ya kalau kemarin tuh anu gitu ya. Tanya, oke lah gitu. Kalau Mas Iswanto gimana kemarin Mas? Saya juga nggak terakhir itu saya nggak mantau market tiba-tiba. Wah, tiba-tiba Justru drop jauh ya ternyata lumayan juga. pas lagi perang Ukraina itu ya nggak tahu mana robotnya lagi pas banget kali ya. Malah kayaknya itu nge-touch ke profit yang paling tinggi di antara kemarin-kemarin. Oh gitu Mas ya. Heeh. Iya. Ini saya pantau beberapa beberapa ke apa beberapa akun klien sih. Ya oke sih gitu. Memang kalau ada akun klien yang demo ada akun klien yang demo itu dia kena XL. Saya lihat kok bisa kena XL ya kemarin saya lihat lotnya. Oh lotnya lot satu gede banget ya. Modalnya $200. Oh iya wajar lah kena XL. Untung aja demo dia. Kok minus ya jadi ya memang ketika market kemarin ya itulah ya. Ternyata ya oke lah ya. Saya juga nggak anu karena pengalaman saya sih Mas market-market seperti ini kan sebenarnya sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya juga sih Mas ya. Jadi memang kita belajar dari itu sih jadi Oh, karena pernah itu kita ada kejadian kayak gini juga Mas ya? wah iya Mas pasti Mas kemarin iya tiap tahun kayaknya hampir pernah drop tinggi seperti ini jauh ini juga sudah pernah Mas. Ada Itu yang lebih parah juga ya Mas ya? iya Desember 2020 hampir sama juga kondisi Hmm. marketnya.
bahkan tanpa koreksi jauh itu coba Mas ya. Ya, Mas pernah gitu. Cuma memang nggak langsung mendadak tiba-tiba, tapi ya penurunannya lumayan lumayan jauh juga gitu. Nah, enaknya ketika market gede ketika penurunannya barnya gede-gede ini, kan kita kan ada fitur filter candle kan. Ya, otomatis ketika candlenya gede-gede dia nggak open gitu. Ya 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 kebetulan juga gitu kan. Ya udah, bagus pas banget. Itu kayak gimana maksudnya Mas? Bentar Mas, aku buka pintu dulu nih bentar. Biar Iya, agak silakan. suaranya jelas. 3331. Suaranya kayak di goa Mas, kalau nggak ditutup kayak nggak dibuka Serius. pintunya. Iya, sedap. Tadi fitur candle tuh seperti apa tuh Mas? Candle-candle Eh, panjang gitu yang bodinya panjang ya? iya, yang bodinya panjang-panjang itu kan kita batasi, Mas. Jadi kan kalau filter candle yang punya Mas Iswanto, anu ya. Saya coba buka punyanya Mas Oke Mas, Iswanto. monggo Mas. Iya, iya. Oke. VPS-nya di mana? 13394. Sama minta tolong sekalian pasangin yang CADJP-nya Mas. Oh, jadi JB ya 133. Wah, ada ketertarikan di per yang anu nih kayaknya. Menarik ya kayaknya ya. Recommended gak Mas itu? Kalau Saya menurut pernah Mas, nyoba sih Mas dulu. Ya oke-oke aja sih. oke aja. CADJB oke. Nggak ada USD-nya ya. Kan nyari nggak ada USD-nya. Yang tahun kemarin sempat ketarik lama itu Euro CHF nggak salah. Wah itu kemarin, tahun kemarin sih kayaknya. Wah itu naiknya gila-gilaan itu. Dan nggak habis naik, terus nggak turun-turun deh. Oke, ini oke. Kok tutup semua ini? Oke, Mas By the Siswanto. way, untuk eh, prediksi di bulan-bulan ini Mas, di minggu-minggu ini Mhm. terkait adanya perang, Iya, iya, kayak oke. gimana Mas kira-kira Mas menurut sampean? Mungkin iya. Kalau seandainya kondisi sekarang sih memang kalau kita trading memang kita harus pakai anu ya, ikat ikat pengamannya memang anu ya, lebih diperketat gitu kan ya. Ya memang kita harus waspadai di pair-pair USD Euro USD Euro sih. Itu yang jadi concern ya. Terus kalau di gold sendiri ya kemarin sempat ada naik terus sekarang turun ya. Sempat turun meskipun nggak tahu tuh entah entah mau cuma koreksi dikit masih lanjut gitu kan ya. Kalau yang gold sendiri, lalu memang kan korelasinya gold sama USD Mas ya. Gold sama Jadi kalau saran saya sih Mas, Mas ini sudah anu ya, sudah kelihatan ya. Udah Mas. Oke. Nah, ini ketika buka ini dipastikan kan di bawah ini kan anu ya, dipastikan di bawah. Mas terakhir buka VPS kapan Mas? Wah, udah lama banget ya Mas. Oh, udah lama Lupa ya Mas. terakhir? Oh iya iya. Yang pasti tetap mantau kan? Tapi dia di HP tetap dipantau kan ya? Kalau di HP ya. Oh iya, oke. Soalnya ini VPS-nya ketutup, mungkin ke restart dah. Mungkin mungkin barusan ke restart biasanya. Soalnya kadang VPS tuh kadang apa sih maintenance-nya gitu tiba-tiba tutup. Kalau ketutup gitu ke close otomatis nggak Mas? Apa? Periode Enggak itu sih yang Mas. lagi open. Enggak sih, transaksinya tetap jalan sih sebenarnya. Cuma eh, untungnya ketutupnya, oh iya, transaksinya sudah kebuka, dia masih tetap jalan. Ini lagi floating profit ya Mas? $4 ya? Belum Eh, Floatingnya ada, tapi kayaknya profitnya bisa nutupin sih Mas. Ya nggak Oh sih? iya. Iya, maksudnya secara akumulasi $4 ya, plus $4 kan? Ini punya Mas ya? Oh, iya, iya, benar. Oke, oke. Kita lihat last month. Oke, last 3 month. Ding. Ding, 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 ding.
Oke. Oke, jadi Mas Iswanto mau nambahkan pair yang mana, Mas? CADJP-nya boleh, Mas. CADJB, Mas ya. Oke. Cara nambah ini gimana, Mas? Kayaknya ini secara punya Mas, sebentar lagi tinggal TP aja nih ya, tinggal dikit ya. Mungkin Mas kalau mau di TP manual nggak apa-apa, Mas. Langsung ditutup Nah, aja manual semua. kemarin tuh aku pernah, Mas, kayak Ah. gatel kan. Ini gatel. Tak close manual kan, dia open lagi, Mas. Iya, Mendadak memang aku Mas. nggak ini lagi. Jadi gini Mas, kalau Mas mau TP manual nih, ya TP manual, kalau mau close manual itu langsung semuanya barengan. Berarti maksudnya barengan tuh dalam satu rangkaian itu Mas. Caranya Jadi, gimana Mas, tuh, Mas, kalau di handphone? Nggak bisa ya? ya tetap aja langsung tutup permintaan gitu. Meskipun ada buka lagi, ya nggak apa-apa, biarin aja. Mas tetap tutup yang satunya. Misalnya kan ada Oh, serangkaian tuh, misalnya 0,01, 2, 3, 4 gitu. Ya itu ditutup semua aja. Meskipun nanti buka satu-satu lagi nggak maksudnya, Mas. apa-apa. Karena kan itu kan ada di fungsi ini Mas, di fungsi trailing, max trade. Jadi kan kalau ini lah Mas, ini kan ada max trade nih, max trade 12 kan. Jadi selama nanti nggak masih mencapai 12, otomatis dia kalau ada dapat sinyal dia langsung open lagi. Itu sih Mas. 12 itu 12 apa maksudnya, Mas? 12 12 kali posisi. open, 12 kali open posisi Hmm. maksimal. Kalau mau force clear gimana, Mas? Apa? Oh, kalau mau force Clear. clear semua. Nah, kalau mau force clear semua sih, Mas, minimal pertama kali di VPS itu dimatikan dulu robotnya. Bisa pairnya ditutup, ini misalnya pair ini. Misalnya ini pairnya ditutup nih, di close ini Mas ya. Di close nih. Atau itu kan salah satu. Jadi kalau di close salah satu, di close satu misalnya Euro USD, otomatis yang robot yang Euro USD dia sudah nggak jalan lagi gitu loh Mas. Oh Dia iya, nggak tidak akan akan buka open posisi lagi. lagi gitu. Nah, setelah itu baru Mas di sini di bawah ini langsung disilangin aja, diklik silang ditutup. Bisa dari sini atau bisa dari HP gitu. Bisa. Nah, itu kan salah satu. Kalau mau Mas mau dimatikan semua, dua-duanya, tinggal matikan auto trading ini diklik Mas. Diklik aja auto tradingnya. Oh, jadi manual ya, Mas ya. Ya nanti kalau udah diklik kan dia otomatis kan jadi merah gitu kan. Kalau jadi merah ya udah otomatis dua-duanya ya nggak jalan. Oh. Tinggal tersisa open posisi yang masih kebuka. Gitu sih Mas. Tapi by default si robot ini dia nggak akan clear, Mas ya sebenarnya. Iya, betul. Nah, ini kalau saya lihat punyanya Mas ini drawdown-nya masih kecil sekali ya, masih 1% gitu ya. 1% ya. Masih kecil ya, secara histori ya. Saya histori di Itu satu pair. apa tuh, Mas? Artinya, Mas? Kalau Jadi drawdown-nya segitu. kalau drawdown-nya masih kecil berarti satu, Mas bisa lagi ditambahkan lagi lotnya misalnya 0,01 ke 0,02 gitu ya. Otomatis nanti dari segi take profit-nya bisa ditambahkan lagi. Di sini kan Mas TP money-nya 5 nih. Iya, tambahkan aja lagi. 20, 10 atau 15 gitu. Seperti itu Mas. Gitu. Jadi kan range-nya kan ketika modal $100, itu range-nya itu kan maksimal mulai 0,01 sampai 0,1. Ya. Karena yang kemarin saya share di Telegram itu yang update saya yang terakhir ketika yang floating gede itu kemarin itu yang 0,1 itu saya share berapa ya? Terakhir ya, paling gede ya. Itu paling gede $15 nggak salah paling gede itu. Itu sih, itu 0,1. Nah, jadi sebenarnya bisa jadi pertimbangan punya Mas Yuswanto misalnya lotnya mau di-up lagi, itu silakan bisa. Bisa aja gitu. Nah, jadi kan ini kan nunggu ini clear nih. Ya, kalau Mas misalnya nggak sabar nih misalnya, biasanya sih ada, Mas ini kok profitnya sudah lumayan gede Mas ya. Gimana Mas? Ya udah, ini sekarang per Euro USD di cut, di close, besok ketika lagi robot lagi jalan, market sudah kebuka di close manual aja, lumayan $4 kan, gitu sih. Cuma kalau Mas mau dibiarin aja ya nggak apa-apa, ditunggu aja take profitnya, gitu Mas. Karena memang kalau dari segi ini sih, ini kemungkinan ini masih tetap naik sih Mas ini. Ini masih ngincer support resistance-nya. Iya, masih dikit naik lagi nih. Gitu Mas Iswanto. Jadi ya monggo aja sih.
Ya, Mas. Lalu karena di sini kan punya Mas kan memang lotnya saya set memang 0,01 ya. Memang lotnya memang kecil kan dia. Ya kecil lumayan Iya, sih. gasnya pelan-pelan ya, Mas. Oh iya itu juga. Bentar, saya kemarin share berapa ya floating terbesar ya? Bentar. Newsnya tanggal berapa ya? 20. Newsnya kemarin tanggal $20 Mas. Itu yang 0,1 kemarin. Itu $0,20 itu paling gede kemarin. 20% ya cukup lah gitu. By the way ini, Mas, Ah, aku dapat berita dari Telegram beberapa yes. robot yang komunitas itu banyak yang margin call, Mas. Iya itu Ini Mas. Saya juga pertanyaanku, heran nih. Ya gimana ya? mereka nggak ada stop loss atau Betul. mereka Makanya saya juga ngomong pakai gitu. Kok bisa metode MC ini? ya? Iya. Karena memang gini Mas ya, karena problemnya semua kita trading manual apa enggak ya. Ketika kita buka open posisi salah gitu kan ya, tuh nggak usah. Kalau kita pakai SL kan, wah geser aja SL-nya lah, siapa tahu balik arah gitu ya. Ya gitu terus aja sampai MC. Terus juga heran gitu juga. Ya itu sih, saya juga herannya di sana gitu. Dan juga, anu Mas, kalau kita lihat punyanya Masnya sih, memang yang pertama itu Mas ya, satu memang nggak pakai SL. Terus yang kedua memang kembali lagi ke fitur sih Mas. Jadi fitur-fitur pengamannya tuh apa aja sih gitu. Jadi ya memang ketika robot salah open posisi, ya disitulah fitur-fitur pengaman harus bekerja gitu kan. Entah itu candle filternya, entah itu max slot-nya gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Gitu sih Mas. Kalau Kemarin Masnya itu, ikut di Gatot Kaca gimana Mas? Mas ikut Gatot Kaca apa ikut apa ya? Apa? nah, Kita mau kalau di kemarin? Gatot Kaca kayaknya itu kayak hybrid gitu sih, Mas. Oh, Artinya jadi ada manualnya juga sebenarnya deh. sebenarnya orangnya sih sebenarnya kayak si robot ini hanya di start kalau orangnya yakin marketnya bagus. Oh gitu. Dan kemarin nggak OP berarti? Nggak OP. Oh ya untung lah. Nah, Iya ya untung. kalau kalau yang satu lagi yang MC kita lihat Nah, bagus tuh, Mas. Kan tanda tabel hariannya kan. oh iya, Keren gede. juga nih, 1%, 1%, 1%. Oh, oh, Nggak oh. lama MC. Aku yang mikir, ini kenapa bisa ya? Apa stop loss itu ini sih, Mas ya? Mungkin kayak kadang-kadang senjata makan tuan kali ya. Kalau misalkan terlalu dekat, Betul, bisa-bisa kejilat. Kalau bahasa aku kejilat ya, jadi kena betul, stop loss. betul, 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 betul gitu Mas. Ya emang gitu sih Mas Mas Iswanto. Gitu sih. Karena kita emang kalau kalau setting SL ya kan kalau dia saya tuh SL tuh aktif ketika sudah nyampe max trade Mas. Jadi sudah mentok nih buka 12 kali ya. Otomatis kan itu sudah di luar kemampuan ya market sudah di luar apa ya batas kenaikan atau penurunan yang rata-rata lah gitu ya. Berapa pip gitu kan. Nah, ketika kita sudah kita setting SL di 50, nah setelah buka lagi 50 ya. Anggap contohnya gini dah. Ini kan Mas kan buka buy sampai ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Misalnya 8 ini kan ya. Nah, nah di sini Mas ini buka 1, 2, 3, 4, 5. Ya, buka 8 nih. Nah, max trade-nya sampai 8 nih, Mas. 8 mentok sudah ya. Otomatis ini kan Mas nyampe di sini nih, ya. Nyampe di sini nih, Mas otomatis Mas nggak buka posisi lagi kan misalnya. Gitu kan, Mas. Nah, SL aktifnya dari sini. Jadi ketika sudah nyampe 50, saya settingnya SL 50 ya. Jika mencapai 50 pip ke bawah, otomatis baru di clear, sudah ada di cut semua, udah selesai dah. Itu SL. Oh, kira semua ya, semua posisi, Mas. Di satu pair, tapi kalau pair lain enggak, ya masih tetap jalan selama tidak mencapai yang ini gitu. Habis kemarin tuh aku ngelihat ini yang satu dia posisi Clear. cuma sekian di cut loss. Tapi yang satu lagi nunggu Enggak. puluhan baru di cut loss. Iya betul. Ya emang beda-beda ya. Nah, karena tetap intinya kan kita mengincar ini kan Mas, mengincar TP money kan. Jadi ketika sudah nyampe 5 cut, cut profit ya bisa. Ini kan kalau TP money kan ini kan bahas profit kan. Floating plus 5 cut, 5 cut gitu kan. Nah, kalau sudah cutnya sampai 5, 50, ya udah selesai trading hari ini selesai. 5 itu $5, Mas ya? 0,05.
memang kecil. 0,05 ya memang gitu. Ya. Nah, jadi ini kan setting defaultnya kan. Nah, mending saran saya kalau ditambahkan aja. Jadi misalnya bisa 50, bisa langsung 25 nggak apa-apa, atau 100 nggak apa-apa. Karena Mas kan di sini lotnya Mas yang lot kecil nih, ya kan? Gitu. Kalau lot kecil ya di sini mending nanti TP money-nya, TP in money-nya kita pasang agak gede nggak apa-apa. Kalau Masnya Boleh Mas lotnya agak ditambahin langsung gede, aja Mas. oh ya langsung ya. Oke, ini coba kita setting ini diganti aja, ini 100 aja nggak? Ini SL tab, ini daily targetnya 100 bisa. Terus di sini TP in money-nya kita pakai 50. Oke. Otomatis hitungannya kalau saya ini kan tadi kan 5 ya, 1% ya drawdown-nya ya. Ini kan Mas 1,7 kan. Otomatis kalau kita naikkan 10 kali lipat ya mungkin 10%. Worst case ketika market kayak kemarin gitu kan ya. Masih oke kan? Masih oke Iya, sih masih Mas, oke Mas ya. sih. Iya. Kan modelnya masih. Oke, kemudian sampai di sini oke bisa. Kita tinggal save aja. Saya save dulu. Low set 2, 50 oke. Kita coba oke. Udah. Kalau ngerubah lot sama target sih nggak masalah, Mas. Biasanya kalau kita yang kadang robot dia bacanya langsung di CL semua, misalnya apapun ketika merubah target ini. Jadi biasanya ketika sudah merubah target max min itu otomatis kita floatingnya berapa langsung di-cut sama dia. Gitu, Mas. Cuma kalau kita mau ngerubah lot, mau ngerubah target itu nggak ada masalah sih itu. Biasanya kan yang sering kita rubah kan lot kan biasanya kan. Iya. Jadi ketika lot sudah berubah nih misalnya, nah apakah langsung berubah yang transaksi yang terbuka langsung berubah? Enggak. Jadi nunggu dia clear dulu, baru buka baru dengan lot yang baru. Gitu. Jadi ini masih pending lah, masih pending order lah. Gitu. Seperti itu. Oke, langsung, Mas mau nambahkan apa Mas? Tadi para apa? CAD JP ya Mas. CADJB ya, oke. CADJB. Jadi nanti tinggal, oke. Untuk caranya paham ya Mas ya? Nanti tinggal di drag aja sih, di drag aja, di load set 2, Mas Candle oke, sekian, 14%, oke. By the way, kenapa ada robot yang diperuntukkan khusus gold, Mas? Apakah settingannya beda atau gimana, Mas? Gimana Mas? Maksudnya? Oke, gimana? Ada kemarin kalau nggak salah di grup itu ada informasi kalau yang ini robot untuk gold. Emang ada spesifikasinya gitu, Mas ya? Oh enggak sih, cuma beda settingan aja Mas. Gini Mas, Settingannya? sebenarnya kan kalau gold kan gini, gold itu stepnya itu 10 kali lipat dari forex. Otomatis di sini Mas tinggal rubah aja ini 250 nih. Ini 250. Nah, ini 300. Udah 3 kali 10 semua. Udah jalan dah gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau dari itu TP money atau daily target sama. Kan soalnya di sini kan hitungannya kan by money ya, by nominal kan. Nah, baru kalau kita hitungannya pip ya, hitungannya jarak itu memang harus kali 10. Misalnya ini take profitnya tambah ini 1.500, kan dikali 10 semua. Gitu Mas. Udah gitu aja sih Mas sebenarnya. Karena kita NG-nya kan sama, mainnya Mas. kan, mainnya kan main di sana aja sebenarnya Mas. Kan makanya kemarin saya pakai Bitcoin soalnya ya itu tinggal saya rubah stepnya. Kalau Bitcoin kan stepnya sampai puluhan ribu, jadi 35.000 gede-gede emang. Ya memang karena kan secara harga kan memang beda. Harga di sini Mas, di belakang koma ini kan beda. Gitu sih Mas. Oh jadi ada yang katanya E-nya robotnya beda gitu Mas. Ya kalau ini cocoknya untuk gold. Yang Oh ini iya. Sebenarnya bisa aja. Mungkin bedanya itu mungkin di cara open posisinya ya. Karena robot kan sebenarnya dua jenis kan. Dia yang single sama multi entry gitu kan.
Ya udah gitu aja sih. Single itu maksudnya one shot gitu Mas? Iya, one shoot. Jadi one shoot kalau salah kena SL gitu nanti buka lagi gitu sih Mas. Gitu sih. Ya, yang Mas tanya ya waktu itu ya. Siapa ya? Mas tanya ya waktu itu ya. Pernah sempet juga Mas. Oh iya, heeh. Kan jadi kalau yang one shoot tuh dia sekali buka nih. Kalau kalau salah ya udah, kan ada SL-nya nih, kena SL nanti buka lagi gitu. Nah, buka laginya tuh dikasih pilihan. Ada buka lot dengan lot yang sama atau buka lotnya lebih tinggi dari yang tadi gitu. Jadi anggapannya kayak apa ya? Kompensasi gitu lah gitu ya. Dan itu Kayak settingannya juga Mas yang bedain ya. anunya juga One shot dan parameternya. setting. Karena parameternya kan kalau one shoot kan memang harus benar-benar precise kan karena memang konfirmasi indikatornya memang lebih banyak gitu. Gitu. Ada RSI stok gitu kan. Gitu. Karena harapannya kan kita kan nggak pingin miss terus kan. Misalnya robot salah buka Iya. posisi. Kalau salah terus kan lama-lama kena SL terus kan. Karena itu kan single. Kalau kita yang multi entry kan dia kan memang bukanya kan memang berkali-kali kan, dikejar terus kan, bawah buka lagi, kejar gitu kan, Mas. Jadi dia kena SL pun ketika sudah nyampe yang tadi saya jelaskan itu, emang straight itu. Gitu. Cuma plus minusnya adalah ketika single tuh apa ya? Ketika kita lama floatingnya itu emang jauh lebih lama daripada yang multi entry gitu. Karena kan kita harus Oh, nunggu iya. emang. Karena Dibikin ketika robot salah gitu, kayak iya Mas. Hmm? kayak dibikin robot dia bisa ngebaca semua pair. Habis itu dia dia pakai RSI stok gitu kan. Habis itu kalau RSI stoknya bagus nih, dia Iya. open. Betul. Jadi bener-bener random gitu pairnya bisa Mas. Oh, kalau gitu bisa sih. Oh, maksudnya dibuka semua? Bisa sih, Mas. Buka Oh, semua, jadi terus dia analisanya pilih analisanya di semua pair ya? iya Bisa. di semua pair. Nah, itu saya ini sekarang lagi buat itu sih sebenarnya, sebelum ngomong ya. 28 pair nih ya. Itu saya buatnya dua, Mas. Jadi yang satu tuh memang satu memang buat teman-teman yang mau manualan sih. Nah, jadi kayak satu layar tuh ada banyak pair gitu, Mas ya. Terus ada kayak konfirmasi, Mas. Jadi RSI masuk, stokastik masuk. Nah, nanti ketika sudah masuk semua itu ada kayak tandanya, sudah oke gitu. Open lah gitu loh misalnya. Nah, itu yang satu saya buat manualnya gitu. Jadi teman-teman itu kayak ngasih sinyal gitu loh, Mas. Oh, ini oke masuk lah gitu. Mau masuk apa enggak gitu. Kan ada yang teman-teman yang manualan gitu kan butuh alat bantu. Nah, kalau yang Pakai dua, Telegram Mas. Hah? Pakai Telegram apa aplikasi gitu? Kalau ditambahkan ke Telegram bisa aja sih, Mas. Ditambahkan alert ya di Telegram ya. Iya, Bisa sih, bisa. Belum tambahin saya alert. tambahkan tapi. Apalagi Iya. bisa kayak nge-push apa perintahnya pakai Telegram itu bisa Mas. Iya, bisa kok Mas. Wong saya yang sekarang yang lagi ngembangin itu ya kayak notif notif Telegram gitu sih Mas. Mas kan sering tahu kan ya. Close profit berapa pip gitu kan. Ya itu gampang banget itu. Ya itu sih Mas. Sebenarnya bisa juga sih ya nanti mungkin kalau secara by sinyalnya nanti masuk ke Telegram. 28 pair. Nah, itu yang satu manual yang satunya di robot. Nah, cuma khawatirnya ketika analisa semua pair nih Mas ya. Takutnya misalnya worst case tiba-tiba dia salah nih, misalnya ada masuk salah ya. Takutnya karena kalau terlalu banyak juga nanti takutnya ya itu, takutnya malah keseret takutnya gitu ya. Cuma saya belum pernah nyoba yang 28 pair enggak, saya paling mentok 10 pair.